Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Indah Rusdi. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and comment. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang zat adiktif. Apakah itu zat adiktif? Apakah berbahaya? Zat adiktif itu ada yang berbahaya, ada juga yang tidak. Pernahkah kamu mendengar istilah narkoba? Narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang, yang sebenarnya merupakan zat adiktif, sehingga tidak bisa disalahgunakan karena dapat berbahaya bagi tubuh. Namun, tidak semua zat adiktif digolongkan narkoba. Misalnya kafein, alkohol, dan nikotin. Meskipun begitu, kita juga harus berhati-hati terhadap zat tersebut. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan penjelasan berikut. Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi atau ingin menggunakan secara terus-menerus atau ketagihan. Pengelompokan zat adiktif ada dua, yaitu berdasarkan asalnya terdiri dari narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Berdasarkan cara kerjanya, zat adiktif dibagi menjadi tiga, yaitu stimulan, yang kedua sedatif atau hipnotis depresan, dan yang ketiga adalah halusinogen. Ayo kita pelajari secara lengkap tentang zat adiktif berdasarkan asalnya. Yang pertama, narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan, mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Pengelompokan narkotika ada tiga golongan, yaitu golongan 1 berbahaya, berpotensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam pengobatan. Contohnya heroin, kokain, dan ganja. Selanjutnya, narkotika golongan 2 berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Contohnya petidin, morfin, dan metadon. Selanjutnya, narkotika golongan 3 berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan. Contohnya obat kodein. Tahukah kalian, barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 tahun, golongan 2 2 tahun, dan golongan 3 1 tahun. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Narkotika Pasal 85. Yang kedua, psikotropika. Psikotropika adalah zat yang berkhasiat sebagai psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan, yaitu golongan pertama berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Contohnya ekstasi dan LSD atau lysergic acid diethylamide. Psikotropika golongan 2 yaitu berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Contohnya amfetamin, metamfetamin atau sabu-sabu, Ritalin, dan fenisiklidin. Selanjutnya, psikotropika golongan 3 yaitu berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Contohnya pentobarbital dan flunitrazepam. Yang terakhir, psikotropika golongan 4 yaitu berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat banyak digunakan sebagai obat. Contohnya diazepam, klobasam, pentobarbital, barbital, nitrazepam, dan lorazepam. Tahukah kalian bahwa barang siapa tanpa hak dan melawan hukum
Menggunakan psikotropika golongan 1 di luar ketentuan hukum dapat dipidana 4-15 tahun penjara dan denda 15-750 juta rupiah. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Psikotropika Pasal 59. Bagian ketiga, zat psikoaktif lainnya adalah zat atau obat yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat. Jika disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah besar dapat menimbulkan dampak bahaya bagi kesehatan tubuh. Contohnya alkohol. Zat ini dapat diperoleh secara alami dari fermentasi glukosa dengan ragi. Alkohol dapat menyebabkan orang mabuk dan mengalami penurunan kesadaran. Contoh lainnya adalah nikotin. Nikotin ini terdapat di dalam tembakau. Tembakau merupakan bahan baku untuk membuat rokok. Merokok berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan kanker tenggorokan dan kanker paru-paru. Contoh berikutnya adalah kafein. Kafein terdapat di dalam minuman kopi. Kafein juga terdapat di dalam teh, namanya tein, tetapi dalam jumlah kecil. Kafein adalah zat yang dapat menstimulus untuk meningkatkan kerja otak sehingga menghilangkan rasa kantuk. Kafein dapat dikonsumsi, namun tidak boleh berlebihan. Baiklah, selanjutnya mari kita lihat penjelasan lengkap dari zat adiktif berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama yaitu zat stimulan, berfungsi untuk meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat, meningkatkan detak jantung, laju pernafasan, dan tekanan darah, membuat orang lebih siaga dan tidak merasakan lelah. Contohnya kafein, kokain, nikotin, dan metamfetamin atau sabu-sabu. Yang kedua, zat sedatif atau hipnotika atau depresan berfungsi untuk menghambat aktivitas sistem saraf pusat, menurunkan kesadaran dan menyebabkan rasa kantuk, menurunkan tekanan darah, memperlambat detak jantung, dan membuat otot rileks. Contohnya asam barbiturat, alkohol, dan diazepam. Yang terakhir, zat halusinogen, yaitu zat adiktif yang memberikan efek halusinasi atau khayal sehingga akan mendengar atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Contohnya LSA dan LSD. Kira-kira apakah dampak dan upaya penggunaan zat adiktif? Ayo kita cari tahu. Dampak penggunaan zat adiktif ada 3, yaitu yang pertama, dapat menyebabkan ketergantungan dan ketagihan. Yang kedua, daya berpikir berkurang, motivasi belajar turun, perhatian ke lingkungan berkurang. Yang ketiga, dapat menyebabkan penyakit pada organ dalam, bahkan kematian. Adapun upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba yaitu: pertama, mengenal dan menilai diri sendiri. Kedua, meningkatkan harga diri. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Yang keempat, terampil mengatasi masalah dan keputusan. Yang kelima, memilih pergaulan yang baik. Yang keenam, terampil menolak tawaran narkoba. Sekian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.